Oke. Ya. Assalamualaikum Pak Saifuddin. Waalaikumsalam Pak Beni. Nah, pripun Pak kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak, semangat Pak. Nggih. Pak, jadi apa Pak topik yang akan kita bicarakan dalam sore hari ini Pak? Oke Pak, ini Pak saya ada topik yang ingin saya itu nanti topiknya ini bisa ada solusi nih Pak nih. Karena saya ada sebuah kendala nih Pak di kelas ini. Topiknya itu murid saya semangat belajarnya di mata pelajaran saya ini menurun Pak. Di salah satu kelas ini. Nah, ini semangat belajarnya menurun ini Pak. Itu dari berapa persen Pak dari siswa yang semangat belajarnya menurun Pak? Oh, ini terjadi hanya pada beberapa anak nih Pak. Hanya 2 anak yang terjadi kebetulan. Hanya 2 Iya, anak Pak? hanya 2 anak. Ini semangat belajarnya menurun sampai pada suatu ketika tuh pernah ini nggak masuk ke kelas saya sama sekali nih Pak. Sebanyak 3 atau 4 kali ini anak tersebut. Iya. Perkiraan Pak, itu masalahnya Pak Saifuddin itu seperti apa kok bisa mereka itu seperti itu Pak? Iya. Jadi saya tuh pernah Pak untuk menghayati, meresapi kira-kira kenapa ya Pak ya. Ini terus saya ingat Pak. Dulu itu anak tersebut pernah saya hukum Pak. Karena kebetulan kan saya ini kan kesiswaan ya di sekolah. Jadi anak tersebut tuh sering sekali melanggar peraturan yang di sekolah itu sampai saya tuh akhirnya tuh gregeten. Itu kejadiannya dia tidak pakai atribut lengkap Pak. Sudah saya tegur berulang kali, akhirnya saya rampas itu sudah atribut itu. Hingga akhirnya ya mungkin setelah itu dia malah jarang masuk ke kelas saya Pak. Oh gitu. Iya Pak. Terus dari masalah itu apakah Bapak sudah menelusuri masalah-masalah lain Pak penyebab mereka tidak masuk itu Pak? Kalau yang lain Pak ya mungkin ini karena pembelajaran saya ini mereka merasa kurang senang Pak. Karena saya kan dalam pembelajaran itu materi, terus nanti praktek, materi, praktek lagi. Kayak saya merasa tuh kayak kurang kurang bervariasi gitu Pak pembelajaran saya. Jadi mereka itu bosan mungkin Pak. Iya Pak, terus mungkin Pak, itu penyebab lainnya Pak. Terus kenapa Pak ya kok bisa Bapak itu materinya terulang kembali atau tidak ada kolaborasi atau metode lain itu bagaimana Pak kok bisa terjadi Pak? Jadi begini Pak, saya itu akhir-akhir ini kan banyak dikasih tugas tambahan Pak. Jadi maka kesiswaan ini kan baru-baru ini, sehingga saya tuh ketika mengajar itu merasa kalau saya menyiapkan hal yang lebih ekstra itu kayak nggak ada waktu gitu loh Pak. Jadi saya cuma mentingkan pokoknya saya ngajar ngasih materi, besoknya praktek, nanti besoknya materi lagi, besoknya praktek, gitu saja Pak. Kayak nggak sempat gitu loh Pak saya nyiapkan hal-hal yang lebih menarik itu. Ini di luar dari itu ya Pak ya, di anak-anak itu mungkin merasa dongkol sama saya karena dihukum ya Pak ya. Saya merasa Ya, itu Pak. ada kendala di situ saya. Terus Pak, kira-kira dari kondisi seperti itu apa yang bisa Anda harapkan Pak? Yang saya harapkan Pak ya, nantinya saya itu ketika menjumpai anak-anak yang melanggar tata tertib itu, saya lebih sabar lagi Pak, sabar lagi, terus bisa menerapkan metode segitiga restitusi agar anak-anak itu tidak serta-merta merasa takut kepada saya, sehingga nanti kalau di pembelajaran anak-anak itu bisa hadir sepenuhnya, terus semangat, tidak takut ketemu saya di pembelajaran. Terus saya juga mengharapkan nantinya saya bisa mengatur waktu dengan baik Pak, terkhusus menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi Pak. Jadi begitu Pak kondisi yang saya harapkan. Apakah yang dilakukan itu pembelajaran segitiga restitusi Pak bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut Pak? Saya yakin sangat bisa Pak. Karena ini pernah Pak saya terapkan ini sebelumnya ini, tapi ke murid yang lain yang bukan
kelas yang saya ajar ini ketika saya mencoba menerapkan, dia lebih sopan ke saya, terus dia lebih senang, tidak merasa takut begitu, Pak. Jadi saya yakin ini bisa saya terapkan nantinya di anak tersebut Ya. ini, dua anak ini. Iya Pak. Jadi di kelas Bapak yang terbaru ini memang belum di apa ya, belum dilaksanakan ya Pak ya. Belum, Pak. Yang kelas yang saya ini belum. Kebetulan yang sudah ini yang kelas lain, Pak. Yang tidak saya masuki di pembelajaran. Terus Pak, jadi Bapak itu kan merasa terbebani ya karena ada tugas tambahan dari kepala sekolah Pak. Iya. Mungkin Bapak ada solusi lah dari itu. Iya. Apa Pak solusinya? Kalau solusi saya nanti tentu lebih bisa berkolaborasi dengan rekan guru lain, Pak. Kan selama ini saya yang mengkonsep, saya yang menjalankan sepenuhnya. Mungkin nanti dengan saya berbagi tugas dengan guru-guru yang lain, tugas tambahan saya ini bisa ada yang membantu sehingga saya ada waktu ini, Pak, untuk bisa memperbaiki pembelajaran saya biar nggak monoton ini, biar nggak membosankan. Karena ada tugas tambahan ini, waktu saya jadi terbatas ini, Pak Beni. Iya Pak. Iya. Setelah itu Pak, jika di rating Pak ya, kita kembali lagi di siswa tadi. Dalam strategi Bapak menggunakan strategi restitusi dan metode pembelajaran yang menyenangkan ya Pak ya. Terus dari ratingnya angka 1 sampai 10 itu kira-kira berapa tingkat keberhasilannya Pak? Kalau menurut saya dari angka 1 sampai 10 di angka 9, Pak, yang saya pilih, Pak. Ya. Sekali Pak. Sekali Pak. Iya, ini soalnya masih mau saya coba ini, Pak, di kelas yang ini nih. Ini belum pernah saya coba sama sekali, tapi saya yakin insya Allah di angka 9 bisa berhasil ini, Pak. Okay. Bisa dijelaskan Pak alasannya kok bisa 9 itu? Iya, karena sebelumnya pernah saya lakukan, Pak Beni. Di murid yang lain saya terapkan restitusi dan itu anaknya semakin sopan ke saya, tidak takut. Terus dulu sebelum saya jadi wakakesiswaan itu saya bisa, Pak Beni, menerapkan model dan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan ke anak-anak. Kayak dulu saya sering di pembelajaran itu ada ice breaking. Sekarang ini sudah hampir jarang ini, Pak Beni. Terus pakai model game kayak ular tangga, kayak pakai dadu dan sebagainya. Nah ini karena kebetulan ada tugas tambahan ini kayak nggak ada waktu gitu, Pak Beni ya. Dan dulu itu wah bagus sekali, saya merasa diri saya ini kayak berhasil, Pak Beni. Sampai-sampai anak-anak itu kalau saya ajar itu semua senang dan semua aktif gitu. Ya sekarang ini aja saya menemui kendala seperti itu, Pak Beni. Oke, bagus sekali Pak. Iya. Terus rencana yang akan lakukan kedepannya itu apa Pak? Bisa dijelaskan Pak? Ya, rencana ke depan tentunya dua anak ini akan saya lakukan pendekatan, Pak Beni, dalam menerapkan segitiga restitusi agar mereka itu nantinya tidak melanggar tata tertib lagi, tapi dengan cara bukan pemberian hukuman, lebih kepada anak-anak ini nanti bisa mencurahkan isi hatinya kenapa kok mereka itu datang ke sekolah selalu memakai atribut yang nggak sesuai, terus solusinya seperti apa supaya anak-anak nanti bisa menyampaikan sendiri ke saya agar anak-anak ini nggak takut gitu, Pak Beni. Terus nanti setelah saya restitusi dua anak ini di kelas yang saya ajar ini, nantinya akan saya terapkan model dan metode pembelajaran yang lebih variatif lagi, Pak Beni, yang menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak bosan, tidak monoton. Dan dua anak ini yang awalnya itu tidak suka ke saya, harapannya makin suka, Pak, dengan saya maupun pembelajarannya begitu. Biar nggak tegang gitu, Pak. Iya, biar nggak tegang, Pak Beni, antara saya sama anak tersebut. Kalau nanti saya monoton nanti tegang lagi anaknya, nggak ceria. Iya. Rencana Bapak sangat bagus sekali Pak. Iya, makasih. Terus Pak, siapa dan apa yang bisa membantu dalam dalam membantu Bapak melaksanakan rencana tersebut, Pak?
membutuhkan bantuan dan dukungan dari kepala sekolah, Pak. Kepala sekolah, wali kelas, Pak, wali kelas yang kelasnya yang saya ajar itu, dan tentu rekan sejawat lainnya. Tentu saya tidak bisa, Pak, menjalankan ini sendirian. Saya butuh kepala sekolah untuk bisa memberikan masukan ke saya. Mungkin hal-hal yang saya lakukan tidak sesuai itu bisa tersampaikan sehingga saya bisa introspeksi diri. Lalu ke wali kelas untuk lebih intens berkomunikasi, khususnya saya menitip ke anak 2 itu supaya diberikan pesan-pesan agar nantinya lebih aktif dan semangat lagi di pembelajaran, begitu Pak Beni. Terus kalau hal-hal yang lain itu terkait apa yang saya butuhkan, tentu dengan model dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif dan menyenangkan, saya kepingin adanya dukungan secara fasilitas, sarana dan prasarana, begitu Pak Beni. Ya, tentu ini harus disetujui oleh kepala sekolah ini Pak Beni. Terutama itu memang. Iya, oke. Pak, kira-kira berapa lama waktu Bapak yang dibutuhkan untuk rencana atau kapan akan dieksekusi, Pak? Iya, kalau kapan rencana tersebut saya eksekusi itu secepatnya Pak Beni. Untuk segitiga restitusi ini mungkin besoknya 1 atau sampai 2 hari akan saya lakukan. Nanti kalau sudah ada perkembangan, ya 3 atau 4 hari kemudian saya akan kembangkan itu Pak Beni, model dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif lagi dan menyenangkan. Ya, secepatnya Pak Beni ya 1 sampai 2 hari restitusi, 3 atau 4 hari model dan metodenya akan saya eksekusi untuk lebih bervariatif lagi. Oke, siap Pak. Bagus sekali Pak. Terus komitmen seperti apa Pak yang akan dilakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik? Iya, tentu komitmen saya adalah konsistensi nih Pak Beni. Saya kepingin apa rencana yang saya susun, yang akan mau saya lakukan ini bisa seterusnya bisa saya jalankan. Karena kalau hanya berhenti sampai di sini saja, khawatirnya nanti kembali lagi ke kendala sebelumnya itu Pak Beni. Jadi saya harus konsisten, harus disiplin juga dalam merubah hal-hal yang ada di kelas sehingga nanti anak-anak bisa bersemangat lagi dalam pembelajaran saya. Oke. Ya. Baik Pak, bagus sekali. Terus adakah Pak dukungan lain yang dibutuhkan menurut Bapak? Ya, kalau dukungan lain itu tentu tadi itu Pak ya, fasilitas sarana prasarana ya yang saya butuhkan ini. Tentu ini perlu saya konsultasikan dulu nih ke kepala sekolah nih. Iya. Terus Pak, ya semoga Pak ya rencana Bapak tersebut bisa berjalan dengan lancar. Amin. Terus bagaimana Pak perasaan setelah kita bicara pada sore hari ini, Pak? Iya Pak, tentu perasaan saya sangat lega sekali nih Pak Beni. Bisa mencurahkan isi hati saya, kendala-kendala saya, bahkan dengan percakapan ini muncul ide-ide yang bisa saya munculkan ini Pak Beni. Sebelumnya kalau cuma saya pendem saja ini nggak muncul ide nih. Kalau percakapan seperti ini ada ide, terus ada solusi alternatif yang bisa saya keluarkan ini Pak Beni. Jadi karena saya lega, terus plong juga bisa muncul ini ide-ide untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut ini Pak Beni. Iya Pak. Oh iya Pak, esok-esok hari jika Pak Saifuddin ada kesulitan dalam hal apapun di sekolah, Bapak jangan sungkan-sungkan ya Pak untuk bicara pada teman-teman, khususnya pada saya juga siap Pak untuk membantu. Gitu. Siap Pak Beni. Terima kasih banyak Pak. Dan saya juga itu senang Pak mendengar ceritanya Bapak untuk pengalaman saya sendiri. Semoga ya kita selalu bisa berbagi gitu Pak. Amin ya. Makasih banyak Pak Beni ya. Sudah. Karena saya waktunya ada kegiatan yang lain Pak. Ya. Saya izin dulu. Siap Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Beni.